warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Juliana Aini akan membuat video tentang materi sel dan transport aktif dan pasif. Apa itu sel? Sel itu adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup dan berfungsi sebagai kesatuan struktural dan fungsional. Sel merupakan dasar pembentukan makhluk hidup. Sel terdiri dari zat yang disebut protoplasma. Sel melaksanakan semua fungsi kehidupan. Sel manusia memiliki jumlah sekitar 30-40 triliun. Sel manusia berfungsi menyerap zat gizi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi dan memanfaatkannya untuk menjalankan fungsi tubuh. Sel memiliki beberapa jenis dan struktur yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan antara lain adalah 1. Vakuola. Pada sel tumbuhan, vakuola berbentuk besar dan jumlahnya sedikit, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Pada sel hewan, vakuola berbentuk lebih kecil dan jumlahnya banyak. Yang kedua itu adalah dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dan hemiselulosa, sehingga sel menjadi kaku. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga itu adalah plastisida. Hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Berfungsi memberikan warna pada bagian tumbuhan. Lalu selanjutnya itu ada mitokondria. Sel tumbuhan memiliki jumlah mitokondria yang lebih sedikit, sedangkan sel hewan memiliki mitokondria yang banyak. Selanjutnya itu ada sentriol. Komponen ini membantu proses pembelahan pada hewan, tetapi pada tumbuhan proses pembelahan tidak memiliki sentrional. Lisosom hanya ada pada sel hewan, berfungsi dalam pencernaan intras, sedangkan lisosom di sel tumbuhan tidak ada. Lalu materi yang kedua itu ada transfer aktif dan pasif pada sel. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu transfer aktif. Transfer aktif adalah proses perpindahan molekul atau ion yang membutuhkan energi dari sel. Biasanya dalam bentuk adenosin trifosfat ATP. Transfer aktif terjadi melawan aliran perbedaan konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contoh dari transfer aktif adalah pompa ion, eksositosis, dan endositosis. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang transfer pasif. Transfer pasif adalah proses perpindahan molekul atau ion yang melintasi membran sel tanpa memerlukan energi. Transfer pasif terjadi sepanjang aliran perbedaan konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kebalikannya dari transfer aktif. Contoh transfer pasif adalah difusi osmosis dan difusi terfasilitasi. Adapun beberapa perbedaan dari transfer aktif dan pasif. Yang pertama adalah transfer aktif bersifat energetik, sedangkan transfer pasif tidak. Lalu yang kedua adalah transfer aktif terjadi dalam satu arah, sedangkan transfer pasif terjadi dalam dua arah. Lalu perbedaan yang terakhir adalah transfer aktif dipengaruhi oleh suhu, sedangkan transfer pasif tidak dilalui oleh suhu. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai sel dan transfer aktif dan pasif. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.